Pengakuan mengejutkan datang dari putri penyanyi Pinkan Mambo yang menyebut dirinya jadi korban pelecehan seksual ayah tirinya. Deriko, anggota Densus 88 anti teror, tewas ditembak oleh seniornya. Keluarga menuntut keadilan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Namun pernyataan itu dibantah Pinkan Mambo. Ini pembunuhan karakter menurut saya. Kepada saya merasa terganggu, sedikit terganggu, tapi karena anak sendiri. Jadi dibilang tidak bela, 1000% salah. Saya bela banget. Makanya suami saya udah di penjara. Makanya di BAP itu saya bela Michelle. Pinkan mengakui kini tak lagi tinggal dengan putrinya. Tidak hanya Pinkan dan putrinya, perselisihan antara orang tua dan anak juga terjadi pada artis lainnya. Siapa saja? So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Hubungan Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Laura Meizani sempat memanas. Keduanya bahkan sempat saling adu argumen di media sosial. Pertikaian berawal dari perpisahan Nikita Mirzani dengan Tony Dedola yang membuat Laura atau Loli mengumbar sikap buruk Nikita Mirzani. Me and my mother had a lot of fights back in Jakarta, and Tony thought it would be best if I leave Jakarta to study in London now. And I really like it here. And I'm very thankful that he did this for me, because like I'm out of my comfort zone and I can live my own life right now, and like literally I can do anything what I want. Like I can go out with my friends, like misalnya satu saat nanti aku bisa kayak jalan sama pacar aku, karena pas di rumah kayak I'm not even allowed to see my boyfriend. I don't even know why. Loli kini tengah menempuh pendidikan di Inggris dan memilih tinggal dengan keluarga angkatnya. Nikita Mirzani pun memutuskan melepas Loli. Menurutnya Loli kini bukan tanggung jawabnya. Udah enggak, karena kan sudah bukan tanggung jawab lagi. Sama sekali berarti. Kan kalian sudah dengar sendiri ya siapa yang bertanggung jawab. Ya sudah, responsibility-nya ditunjukin dong. Jangan minta ke gua lagi. Rasa sayang ke anak? Oh, kalau rasa sayang terhadap anak itu mah selalu. Tapi kan statement itu sudah keluar. Kalau sudah keluar ya jalanin. Eli Sugigi juga beberapa kali berseteru dengan putrinya, Ulfi Damayanti. Ulfi tidak setuju hubungan sang ibu dengan pria yang kebanyakan lebih muda. Selain itu, Ulfi juga kerap kesal dengan ibunya karena meminta Ulfi untuk mengikuti jejaknya di dunia entertainment. Masalah perasaan, masalah hati, masalah yang tidak tahu anak minta apa, anak maunya bagaimana. Kok tiba-tiba dia tidak mengakui saya sebagai ibunya lagi. Dia pengen diadopsi sama orang lain. 2 tahun berseteru, akhirnya Eli Sugigi dan sang putri telah berbaikan. Aurel Hermansyah pernah bertengkar dengan ibu kandungnya Krisdayanti. Pertikaian itu justru setelah Krisdayanti berpisah dengan Anang dan menikah dengan Raul Lemos. Aurel dan adiknya Azriel mengakui sulit berkomunikasi dengan Krisdayanti. Salah satunya saat mereka saling berbalas komentar di media sosial soal kabar masing-masing. Tanya kabar mereka, cuman ya namanya saya nggak tahu apa yang jadi seperti ada tembok gitu loh ya, seperti ada tembok. Kenapa? Saya tuh kepingin sekali yang namanya mencintai Miminya, berarti mencintai dengan siapapun pasangan Miminya. Mencintai adik-adiknya, menyayangi mereka. Artinya nggak usah ditanya setiap hari. Entah itu follow Instagramnya atau sebut nama adiknya gitu. Itu saya kepingin. Namun setelah Aurel menikah dengan Atta Halilintar, hubungannya dengan Krisdayanti telah kembali harmonis. Bahkan, kini keluarga Anang Ashanty dan Krisdayanti Raul kerap memamerkan kebersamaan mereka. Fenomena publik figur yang mengungkap perseteruan di dalam keluarga ke media sosial atau ke ruang publik kini semakin banyak terjadi. Menurut psikolog, hal ini menandakan adanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, di mana keluarga harus berperan agar tidak ada pihak luar yang ikut campur. Selain itu, dibutuhkan juga kesadaran diri dari kedua belah pihak agar masalah terselesaikan secara internal. Saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena Isak tangis keluarga pecah saat pemakaman Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage. Keluarga tak menyangka Bribda Riko akan meninggal secara tragis tertembak rekan sesama polisi. Bribda Riko, anggota Densus 88 anti teror, tewas tertembak seniornya di rumah susun Polri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa terjadi pada Minggu 23 Juli pukul 1 dini hari. Sesaat sebelum terjadinya peristiwa, dalam keadaan mabuk, tersangka IMS
sempat memperlihatkan senjata api yang dibawanya kepada dua saksi, yakni AN dan AY. Tak lama, korban masuk ke dalam kamar. Tersangka IMS pun kembali memperlihatkan senjata api yang dibawanya. Naas, korban justru tertembak. Bribda Riko tertembak dengan luka tembak di leher. Polisi menahan dua tersangka, yakni Bribda IMS pengguna senjata api dan Bribka IG pemilik senjata api rakitan ilegal. Keduanya kini menjalani penempatan khusus di Biro Provos Div Propam Polri dan akan menjalani sidang kode etik berat. Kedua tersangka dikenai pasal 338 tentang pembunuhan. Pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Meski demikian, keluarga mendesak adanya hukum adat kepada tersangka. Keluarga bahkan memberikan mandat kepada Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Bribda Riko merupakan salah satu anggota Densus dari daerah yang dipilih oleh Mabes Polri untuk bertugas di Densus 88 Jakarta. Bribda Riko lulusan Sekolah Polisi Negara atau SPN Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Korban merupakan anak Y. Pandi, Sekretaris Inspektorat di Kabupaten Melawi, dan ibunya, Inosensia Antonia Tarigas, seorang staf di salah satu puskesmas di Melawi. Bribda Riko meninggal pada 23 Juli 2023 di Kabupaten Bogor karena ditembak oleh seniornya. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan. Inilah detik-detik pemeriksaan Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Tak hanya itu, Panji juga dikenakan pasal berlapis terkait ujaran kebencian dan pemberitaan bohong. Panji terancam pidana paling tinggi selama 10 tahun penjara. Saat ini Panji Gumilang juga telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Selain karena ancaman pidana di atas 5 tahun, Panji ditahan juga karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Polisi juga tengah mendalami dugaan tindak pidana lainnya, yakni praktik pencucian uang, pemalsuan, dan dugaan tindak pidana korupsi. Dengan alasan kemanusiaan dan kondisi kesehatan Panji, kuasa hukum meminta penangguhan penahanan untuk Panji Gumilang. Ini kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Bareskrim, kita nggak paham, tapi kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Panji Gumilang ini. Sebelum memenuhi panggilan Bareskrim Polri, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sempat berpamitan kepada guru dan santrinya. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Panji Gumilang tak bisa menepati janjinya untuk pulang dan berjumpa lagi dengan para santri karena ia harus mendekam di balik jeruji besi. Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa keberlangsungan pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun tetap terjamin. Kementerian Agama, Pemprov Jabar, serta Polri akan memberikan asesmen kurikulum dan tenaga pendidik di Al Zaitun.
Itu yang dia memikirkan nasibnya sendiri. Pernyataan akademisi Rocky Gerung terkait kebijakan Presiden Jokowi di acara konsolidasi buruh berbuntut panjang. Itu yang Rocky bahkan kali ini dipolisikan sejumlah pihak. Organisasi relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya dengan melampirkan barang bukti flash disk yang berisi 2 video. PDIP juga turut melaporkan Rocky Gerung atas kasus dugaan fitnah dan berita bohong yang mengandung unsur sara, memicu kegaduhan dan keonaran. Gayung bersambut, Partai Gerindra juga menyesalkan pernyataan Rocky Gerung. Pernyataan Rocky dinilai tak pantas dikeluarkan oleh seorang dengan latar belakang akademisi. Justru ini akan menimbulkan ketidaktertiban sosial dari masyarakat yang tersinggung, yang sakit hati terhadap penggunaan diksi oleh si Rocky Gerung ini. Ya, jadi proses hukum adalah salah satu cara yang paling baik. Presiden Jokowi sendiri enggan berkomentar soal pernyataan Rocky Gerung. Apa? Rocky Gerung sama Refli terakhir. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Para emak-emak ini nekat menghadang truk yang melintas jalan Majakoleang. Sambil membentangkan spanduk dan poster memprotes banyaknya truk pengangkut tanah yang parkir liar di pinggir jalan. Truk-truk pengangkut tanah yang parkir liar tersebut mengganggu kenyamanan warga hingga sering menyebabkan kecelakaan. Yang tidak berkepentingan silakan keluar. Polisi akhirnya mengamankan salah satu warga yang menolak pengosongan SPBU. Berdasarkan putusan pengadilan, aset SPBU telah dilelang karena berhutang sekitar 10 miliar rupiah. Berdasarkan putusan, aset itu telah berganti kepemilikan. Namun, pemilik awal SPBU menolak untuk diambil asetnya. Aksi joget di sebuah pernikahan ini dibubarkan polisi karena dinilai berpengaruh buruk pada undangan yang hadir. Pengisi acara dan pemilik hajatan menegaskan bahwa mereka tidak mengundang para penari. Setelah ditelusuri polisi, akhirnya diketahui ada seorang warga yang berinisiatif mengundang para penari. Iring-iringan perguruan silat yang terjadi saat sudah tengah malam ini menyebabkan kebisingan di jalanan. Warga yang kesal lalu melempari massa. Massa juga sempat berhenti di underpass Cibitung lalu menggeber motor. Warga di sekitar lokasi nyaris bentrok dengan massa.
Kecot. Ibu ini terus-menerus memanggil nama anaknya yang tercebur di Sungai Ciliwung. Korban tercebur saat buang air besar di pinggir kali. Muhammad, pulang ya nak. Ibu udah kirim doa, abang yang kuat, istighfar. Baca. Tak lama berselang, jasad korban ditemukan 300 meter dari lokasi tercebur. Ada Pak tadi? Udah lihat. Udah. Inilah sebuah konser musik yang nekat dilakukan di halaman depan Rumah Sakit Umum daerah Bangil. Keluarga pasien yang terganggu memprotes acara ini karena konser dilakukan berdekatan dengan gedung jantung terpadu dan instalasi gawat darurat. Konser musik ini digelar dalam rangka peresmian gedung pelayanan dan logo baru rumah sakit. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Ini bukanlah kejutan ulang tahun yang sebenarnya. Yang datang ini adalah polisi untuk menangkap pelaku pemalak penjual nasi goreng. Pelaku yang tengah tertidur pulas terkejut dengan penggerebekan ini. Oke, clear. Mantap, clear. Polisi sudah menangkap 2 dari 3 pelaku pemalakan. Salah satu pelaku adalah residivis yang baru 1 bulan keluar penjara dengan kasus curanmor. Motif pelaku melakukan pemalakan adalah untuk membeli minuman keras. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.